Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa Bu Guru ingatkan agar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam lindungannya, selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan bahaya COVID segera musnah dari bumi ini, sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah olahraga? Iya, bagus. Apa olahraga yang kalian lakukan? Jalan sehat, iya. Apalagi? Lari pagi, bagus. Apalagi? Bersepeda, aduh hebat kalian, luar biasa. Bagaimana rasanya bersepeda? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Anak-anak, pada saat ini kalau kalian perhatikan di jalan raya banyak sekali orang yang bersepeda. Baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Dari pagi sampai malam pun ada orang yang bersepeda. Biar apa sih bersepeda? Nah, mari kita lihat videonya apa itu manfaat dari bersepeda. Ini videonya. Manfaat bersepeda bagi kesehatan tubuh. Bersepeda merupakan olahraga yang menyenangkan juga menyehatkan. Terlebih beberapa tahun belakangan ini, tren bersepeda tidak hanya dijadikan sebuah olahraga, melainkan sebuah gaya hidup, khususnya bagi masyarakat di kota-kota besar. Banyak orang yang menjadikan sepeda sebagai sarana transportasi mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena selain menyehatkan, dengan bersepeda ternyata mampu mengurangi tingkat kemacetan dan polusi udara. Lalu, apa saja manfaat bersepeda bagi kesehatan tubuh? Memperkuat jantung. Dalam sebuah studi, bersepeda dengan intensitas sedang selama 3 kali seminggu dalam waktu 30 menit selama 1 tahun, mampu menurunkan tekanan dan juga menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Pembakar kalori tubuh. Memiliki tubuh yang proporsional tentu impian semua orang. Maka dari itulah, bersepeda rutin sangat efektif untuk membakar kalori dan lemak dalam tubuh seseorang. Memperkuat tulang. Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang mengandalkan kekuatan kaki dan tangan pemiliknya. Dengan rutin bersepeda setiap hari, maka secara otomatis daerah paha, betis, lengan, serta pergelangan tangan menjadi semakin kuat. Pendongkrak energi dalam tubuh. Bersepeda dapat meningkatkan energi tubuh sebesar 20%, serta menurunkan tingkat kelelahan tubuh secara signifikan sebesar 60%. Ini dikarenakan bersepeda akan merangsang otak untuk melepaskan dopamin neurotransmitter yang berkaitan dengan energi dalam tubuh. Menyehatkan persendian. Dibandingkan olahraga seperti berjalan kaki maupun berlari, bersepeda akan sedikit sekali mengurangi tekanan pada persendian kaki Anda. Dan pastinya mengurangi rasa nyeri sehabis melakukan olahraga bersepeda, asal tidak dilakukan secara berlebihan. Meningkatkan kekuatan otot.
Dengan rutin bersepeda setiap hari, maka secara otomatis semua otot pada tulang ikut bergerak dan aktif. Secara lambat laun kekuatan semua otot pada tubuh akan meningkat secara drastis. Memperkuat sistem imun tubuh. Dengan rutin bersepeda, maka daya tahan tubuh pun akan lebih terjaga. Sehingga aktivitas dan pekerjaan berjalan lebih lancar, karena tubuh tidak mudah sakit dan terserang penyakit. Setelah kalian saksikan video bersepeda tersebut, banyak sekali ya manfaatnya ya. Ayo coba sebutkan. Iya, yang pertama yaitu memperkuat jantung. Apabila bersepeda kita lakukan secara rutin 3 kali dalam seminggu selama 30 menit, maka kolesterol jahat yang ada di tubuh kita akan berkurang. Manfaat yang kedua apa? Iya, pinter membakar kalori tubuh. Yang ketiga, pinter, bagus meningkatkan energi dalam tubuh. Ada yang punya jawaban lain dari video tersebut? Oh iya, apa coba? Yang keempat, meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Anak-anak, selain hati kita menjadi senang dengan bersepeda, juga tubuh kita menjadi sehat. Iya enggak? Pinter. Maka untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tema 4, yaitu sehat itu penting. Dengan subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. PB pertama dengan MUPEL, IPA, dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu, kalian dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang kedua, dengan mengamati bacaan pantun, kalian mampu menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtun. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca menulis pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh, kalian mampu membacakan pantun yang dibuat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Anak-anak, sekarang mari kita buka buku siswa. Silahkan kita baca bersama ya, halaman 94. Coba kalian perhatikan dan kalian baca bacaan tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat-zat sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, diantaranya jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh darah tersebut
dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Anak-anak, dari bacaan tersebut dijelaskan bahwa organ peredaran darah kita adalah jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh kita. Sedangkan pembuluh darah berfungsi mengangkut oksigen dan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Selain itu, juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk keluar dari tubuh kita. Anak-anak, setelah kalian membaca bacaan tersebut, silahkan kalian buka halaman 95. Di situ ada tabel. Silahkan kalian lengkapi gangguan pada organ peredaran darah dan cara pencegahannya atau mengatasinya. Di sini Bu Guru contohkan satu, yaitu gangguan pada peredaran darah jantung koroner. Gangguan ini terjadi karena tersumbatnya arteri koroner. Sekarang bagaimana cara mencegahnya? Seperti yang sudah kalian lakukan, yaitu olahraga teratur seperti tadi, yaitu apa anak-anak? Betul, bersepeda. Apalagi cara mencegahnya? Dan jalani pola makan sehat dengan konsumsi buah dan sayur, serta hindari makanan yang berlemak. Anak-anak, untuk nomor 2 sampai nomor 5, silahkan kalian selesaikan dengan mencari informasi di buku bacaan ataupun media elektronik. Setelah tugas kalian selesai, Bu Guru minta kalian kirim ke grup WA yang sudah Ibu buat ya. Ada kita semua, seluruh anggota kelas ini, atau bisa juga menemui Bu Guru di sekolah. Anak-anak, kalian tentunya sering mendengar slogan mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa ya makna slogan tersebut? Di dalam buku sudah dijelaskan, yang artinya mencegah faktor atau hal yang menyebabkan penyakit itu lebih baik daripada mengobati penyakit yang sudah terlanjur menjangkit tubuh kita. Ternyata slogan yang sudah kalian perhatikan tadi, sudah kalian baca, itu juga termasuk nasihat. Walaupun nasihat bisa juga disampaikan dalam bentuk pantun. Seperti ini contoh pantunnya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, anak-anak, untuk pantun sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Perlu Bu Guru ingatkan, dalam satu bait pantun terdapat 4 baris, di mana baris yang pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris yang ketiga dan keempat merupakan isi. Selain itu, dalam setiap barisnya terdapat 8 sampai 12 suku kata dan bersajak A, B, A, B. Sedangkan berdasarkan isinya, pantun ada 4. Yang pertama adalah pantun nasihat yang berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Yang kedua, pantun jenaka. Pantun ini berisi candaan yang bisa membuat orang lain tertawa, gembira. Yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun ini berisi tentang teka-teki yang biasanya digunakan dalam berbalas pantun. Di situ terdapat pertanyaan yang harus dijawab. Sedangkan yang keempat yaitu pantun kiasan yang berisi kata-kata kias atau mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bagaimana? Masih ingat kan? Bagus.
Sekarang coba kalian baca dan perhatikan pantun di buku siswa halaman 96. Di situ ada pantun yang bunyinya kacang goreng enak dimakan, kalau tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Dari pantun tersebut silahkan kalian kerjakan halaman 96 bawah pantun tersebut ya. Di situ ada pertanyaan jenis pantun. Tadi jenis pantun ada berapa? Pinter ada 4. Kemudian jumlah baitnya tadi ada berapa? Sudah dihitung? Pinter. Yang ketiga jumlah barisnya. Yang keempat yang merupakan sampiran itu yang mana sih? Dan yang terakhir yaitu berupa isi. Nah, isinya itu didapat di baris yang keberapa? Bagaimana? Bisa dimengerti? Anak-anak, selain 2 pantun yang sudah Ibu bacakan tadi, silahkan kalian perhatikan halaman 97. Di situ ada pantun. Begini bunyinya. Memang indah bunga selasih. Selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih. Belajarnya nyaman, hatinya betah. Dari pantun tersebut dapat dijelaskan terdiri dari berapa? Coba diperhatikan. Iya, ada 4 baris. Kemudian ada berapa bait? 1. Pinter. Sekarang kita hitung ya. Baris yang pertama berapa suku kata? Coba kita baca bersama. Memang indah bunga selasih. Berapa suku katanya? 9. Ya, sekarang baris yang kedua. Selasih bunga tanpa getah. Berapa suku katanya? 9. Sekarang yang ketiga. Lingkungan asri juga bersih. Juga berapa? 9. Lalu yang keempat berapa ya? Lalu kita hitung bersama. Belajarnya nyaman, hatinya betah. 11. Baris yang pertama dan kedua itu adalah sampiran. Sedangkan baris yang ketiga dan keempat adalah isi. Kalau kalian perhatikan, pantun tersebut termasuk jenis pantun nasihat yang menyuruh kita untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak, silahkan sekarang kalian buat pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh. Biasa ya, kalau sudah selesai silahkan kalian kirim. Kalau kalian mau lebih bagus, silahkan buat dalam bentuk video ya. Oke, sekarang mari kita lanjut. Silahkan kalian baca halaman 98. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kali ini? Mudah dimengerti ya? Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, dapat kita simpulkan bersama bahwa kita sudah mempelajari yang pertama, organ peredaran darah manusia ternyata bisa mengalami gangguan. Contohnya yaitu jantung koroner. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga seperti bersepeda. Yang kedua, nasihat selain dalam bentuk slogan, ternyata bisa juga dalam bentuk pantun. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.